Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pelatihan dan juga sekaligus evaluasi dan strategi pengelolaan laboratorium kultur jaringan telah selesai dilaksanakan perbenihan tanaman hutan. Jadi sebelumnya beberapa bulan yang lalu saya sudah berkunjung ke lab BPDAS seluruh Indonesia, dan dari hasil evaluasi yang menarik adalah bahwa secara umum lab tadi itu sudah tersedia atau sudah ada dalam kondisi yang baik. Nah, yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana mengelola aturan dan tata tertib lab dan juga SOP di dalam pelaksanaan setiap tahapan teknisnya. Juga di dalam evaluasi yang kedua, bahwa di dalam melakukan SOP tersebut ternyata masih banyak detail-detail teknis yang tidak dilakukan atau terlewat. Nah, itu yang di dalam pelatihan beberapa waktu yang lalu itu kita fokuskan untuk bisa mengevaluasi itu. Jadi dari segi kondisi labnya tadi, aturan data tertibnya, dan juga saya menyarankan harusnya wajib setiap lab tadi itu harus ada ruang pembatas, ruang pensteril antara lab dengan udara luar, ruang debu dan mikroba yang menempel atau di udara yang mau masuk ke lab tadi itu kita buang semuanya, sehingga lab dalam kondisi yang kedap. Dalam kondisi seperti itu, maka harus ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk bisa mengurangi, mengeliminir dan membunuh mikroba tersebut itu. Jadi sebaiknya di dalam lab kita menggunakan vacuum cleaner, karena dengan vacuum cleaner ini merupakan suatu kegiatan yang bisa membuang mikroba dan juga debu keluar, ya. Karena kalau disapu tadi itu menyebar mikroba di dalam lab, sebaiknya jangan disapu. Kemudian desinfektan, ya, misalnya dengan dipel atau disemprot atau juga diusap dan sebagainya dengan kain pel dan sebagainya. Nah, demikian juga dengan beberapa tempat seperti ruang tanam atau ruang lainnya yang perlu dijaga kesterilannya, kita bisa menggunakan lampu UV. Demikian juga untuk alat lain, kita bisa menggunakan ozonizer, ya, O3. Itu gunanya bisa untuk mematikan dan juga menarik metabolit atau getah dari eksplan. Kalau di ruang tanam kita menggunakan AC plasma cluster yang tekanannya di dalam ruang tanam tadi itu menjadi tekanan positif. Tekanan di dalam lebih tinggi dibandingkan tekanan di luar, sehingga debu tidak masuk. Dan ruang tanam ini adalah ruang yang paling ujung di dalam lab tadi itu. Jadi kita harus berprinsip menggunakan rumah keong, jalurnya 1 sampai ke ujung, nah itu ruang tanam. Dan ruang sterilisasi atau dapur sebaiknya juga menggunakan exhaust, jadi dibuang keluar, sehingga dapur atau ruang persiapan atau ruang masak tadi itu juga masuk dalam kategori kedap. Evaluasinya jadi terkait dengan labnya, sebaiknya digunakan tadi itu ruang pembatas, kemudian ada SOP untuk bisa meningkatkan kesterilan di dalam lab, dan itu akumulasi terus, ya. Jadi di satu sisi debu masuk, terakumulasi pada saat kita masuk, tapi di sisi lain itu dieliminir dan diimbangi dengan vacuum cleaner, dengan pembersihan sterilisasi setiap hari dan sebagainya, sehingga diharapkan lab itu benar-benar tingkat kesterilannya tinggi, dan itu akan menekan kegagalan atau persentase yang kontaminasi. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nurul Iftitah, Direktur Perbenihan Tanaman Hutan KLHK. Jadi kami saat ini mempunyai 12 laboratorium kultur jaringan yang tersebar mulai dari yang paling ujung dari Toba hingga ke Bajo, ke NTT. Ada di Sulawesi juga ada, di Jawa ada, di Kalimantan ada. Jadi ada 12 totalnya yang hingga saat ini terutama adalah mengembangkan jenis-jenis tanaman kehutanan. Dan selama ini ternyata dari hasil evaluasi bahwa antar laboratorium itu masih
belum seragam, dalam arti baik dari kemampuannya, SOP-nya dan lain-lainnya itu masih belum seragam. Oleh karena itu sejak beberapa bulan terakhir mungkin ya kita banyak intens berkomunikasi dengan tim Esa Flora. Kami ingin memberikan pembekalan kepada teman-teman, bersama-sama kita titipkan ke Esa Flora selama 4 hari kemarin full di sana belajar, mulai dari merencanakan produksinya, kemudian mempersiapkan alat-alatnya, bahannya, kemudian inisiasi hingga subkultur hingga ke aklimatisasi, semua diberikan materi, tidak hanya teori tapi juga prakteknya. Dan saya rasa dengan bersama-sama seperti ini jadi akan lebih memeratakan kemampuan dari teman-teman, karena selama ini memang masih sangat berbeda-beda. Ada yang sudah benar-benar sudah bagus, sudah running, bisa memproduksi secara massal dengan baik, tapi masih ada yang terkendala dengan entah itu membuat subkulturnya, entah aklimatisasinya. Sehingga dengan bersama-sama seperti ini, harapan kita bisa saling melengkapi. Yang sudah lebih unggul berbagi ke yang masih ada kendala dan sebagainya, sehingga ini bisa kita harapkan nanti terus akan bisa kita kembangkan. Dan ternyata dari hasil pembelajaran selama 4 hari ini dan juga dari evaluasi, ternyata memang banyak hal-hal yang harus kita benahi. Jadi kalau selama ini menurut kami belum sesuai dengan hasil yang kita harapkan, ternyata memang ada hal-hal prinsip yang mungkin belum kita lakukan. Harapan kami dengan setelah pelatihan ini, koreksi-koreksi apa yang harus kami lakukan ini bisa kita lakukan, dan terus kemudian laboratorium tutup jaringan ini bisa berkembang, terutama dalam mendukung penyediaan bibit yang berkualitas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nur, semoga sukses. Amin. Terima kasih juga kerjasamanya dengan tim Esa Flora selama ini. Tentunya kami harapkan nanti ke depannya kita terus bisa berkomunikasi untuk terus meningkatkan, dan atau jika ada kendala-kendala di kami mohon untuk bisa terus berkomunikasi dan meminta masukan-masukan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Bu Suci, kira-kira apa yang membuat Bu Suci dan instansi ini bisa mengadakan acara seperti ini? Jadi kami yakin bahwa kultur jaringan sebagai salah satu metode untuk produksi bibit berkualitas akan sangat mendukung indikator kinerja kegiatan penyediaan bibit berkualitas yang juga dilaksanakan di persemaian. Dan dengan dukungan dari sumber daya manusia yang meningkat dengan adanya kegiatan ini, kami berharap akan memperlancar pencapaian tujuan yang sudah kami tetapkan. Betul. Terus terkait dengan metodologi dan sebagainya, pada waktu kita pelatihan itu mereka sangat tertarik sekali dengan metode-metode baru dan sebagainya. Bagaimana sikap dari institusi dengan ini? Jadi kami membuka seluas-luasnya kesempatan dan juga peluang bagi teman-teman untuk mengembangkan metode baru yang juga nanti akan memerlukan dukungan dari sumber daya sesuai dengan ketersediaan dan kesanggupan yang ada. Tapi intinya kami membuka kesempatan ke teman-teman untuk mengembangkan semua teknologi yang memang mendukung keberhasilan. Terkait dengan teknologi baru itu adalah penggunaan media cair dan peralatan TIS, ya, Temporary Immersion System. Dan yang menggunakannya baru satu lokasi kan ya, WPTH 2 gitu ya. Nah, kira-kira apa yang membuat Ibu dan institusi mau mengembangkan ini? Jadi selama ini salah satu kendala yang kami hadapi adalah target produksi massal belum dapat terpenuhi, sehingga salah satu alternatif yang bisa coba kita tempuh adalah dengan metode TIS ini yang dari pengalaman implementasi di BPTH Wilayah 2 menunjukkan bisa mencapai jumlah produksi lebih banyak dibandingkan metode yang lebih konvensional. Dan ini kita harapkan bisa akan mulai dicoba di lokasi lainnya dengan diawali dengan dukungan sumber daya. Baik, terima kasih banyak Bu Suci, semoga sukses. Terima kasih. Bu Aida, terkait dengan pemanfaatan teknologi TIS ini, kan Bu Aida sudah memanfaatkan. Gimana kira-kira terkait dengan pemenuhan target bibit di BPTH ini? Terkait dengan pemenuhan target, tahun ini kami sudah mulai menggunakan TIS untuk membantu produksi produksi padat jati, Pak. Nah,
Kita sudah mulai dari Januari sampai dengan Juni ini, alhamdulillah untuk pemenuhan target jumlah planetnya sudah mencukupi. Kami sekarang tinggal menunggu untuk siap aklimatisasi saja. Jadi lebih cepatlah perbanyakannya. Dari segi jangka waktu untuk perbanyakan dimultiplikasi itu lebih cepat dengan menggunakan TIS dibandingkan jika kita menggunakan dengan media padat. Itu berbeda di jangka waktu saja. Itu mungkin Pak. Jadi memang penggunaan TIS ini sangat signifikan ya dibandingkan yang konvensional. Iya, kalau dibilang signifikan iya dari segi pertumbuhan. Kalau kita menggunakan media padat di 2 bulan itu baru kita bisa multiplikasi. Tapi kalau kita menggunakan media TIS itu di 3 minggu pertama itu kita sudah bisa mendapatkan potongan untuk di subkultur. Tapi bagaimana dengan tingkat kesulitan? Katanya kalau pakai TIS media cair ini kontaminasinya sangat tinggi. Nah, kalau yang terkait kontaminasi itu kami strateginya ini Pak, lebih mengontrol di tahapan pekerjaannya. Jadi mulai sterilisasi itu betul-betul dicuci dengan baik, disedot airnya, disemprot dengan alkohol, dan dibungkus dengan plastik sebelum masuk di autoclave. Nah, sedangkan penanamannya sendiri di laminar, ini harus hati-hati juga, tidak terlalu lama dalam membuka wadahnya untuk pemindahan maupun penanaman plantletnya ini yang harus hati-hati, harus agak cepat lah di dalam laminar Pak, seperti itu. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Aida. Ya, semoga sukses. Ya.